Tapi dari kecil memang dia udah dijahatin sama saudara-saudaranya. Tapi buktinya dia nggak pernah bales tuh. Dia nggak pernah membenci saudara-saudaranya. Itu kunci yang pertama. Jangan membenci orang yang jahatin kita. Meskipun jahatnya udah kayak orang nggak kira-kira, kayak penjahat di film-film mungkin. Dan itu saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Jangan benci. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari kemarin pertanyaan, di mana Anda sering kali nonton video Bible Learning? Banyak dari Anda menjawab di rumah. Ternyata banyak juga yang menonton ini pagi-pagi sebelum beraktivitas. Saya berdoa semoga rumah Anda, rumah tangga Anda, keluarga Anda diberkati. Izinkan saya seorang imam, seorang pastor hari ini berdoa untuk rejeki-rejeki Anda yang mungkin sedang kesulitan, yang mungkin sedang mengais-ngais rejeki, yang mungkin sedang ada di ujung tanduk. Dalam nama Yesus, nama yang punya kuasa, nama yang kepadanya kami berharap, kekuatan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber rejeki-rejeki kami. Daripadamu kami berharap. Kami mohon ya Tuhan, dengan rasa percaya kami, dengan harapan kami yang utuh kepadamu, perbaikilah rejeki-rejeki anak-anak-Mu ini. Jangan sampai mereka berkekurangan. Berikanlah apa yang mereka sungguh-sungguh butuhkan saat ini. Dalam nama Yesus, buka semua peluang, buka semua pintu rejeki buat mereka. Tercurah dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romojo tahu aja. Kayaknya Romo tuh bisa baca pikiran, bisa ngorek-ngorek hati orang ya. Tahu aja Romo, rezeki kami lagi nggak baik-baik saja. Romo, nggak tahu kenapa ya Romo. Gaji sih nambah Romo setiap tahun. Tetapi apa daya Romo, pengeluaran juga ikut-ikutan bertambah. Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya hidup, belajarlah berkata cukup. Jangan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan yang selalu ingin dituruti. Udah makan nasi uduk sama tempe sama sepotong ikan udah cukup. Masih ngiler juga lihat donat. Masih ngiler juga ngeliat sandwich. Masih lapar juga, kepengen juga nih empe-empe. Akhirnya pengeluarannya double, triple dan berlipat-lipat. Cukuplah kenyang, kita bisa beraktivitas, kita bisa hidup. Tidak usah hidup sesuai dengan keinginan mata. Tidak usah hidup sesuai dengan keinginan lidah karena tidak bisa dikontrol. Hati-hati kalau scroll gitu ya di medsos-medsos. Mereka tuh tahu persis kita tuh lagi pengen apa. Lagi pengen Romo makan nasi campur gitu. Kok tiba-tiba yang muncul nasi campur terus ya? Hati-hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, kedipkan mata sebelah kiri Anda kalau rezeki Anda sedang tidak baik-baik saja. Kalau akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini doang sih Romo, dari udah bertahun-tahun nih, doa saya Romo selalu minta rezeki, tolong minta Tuhan perbaiki rezeki, dipulihkan rezeki, pendapatannya, keuangannya. Siapa yang seperti itu? Saya Romo, ngaku Romo, kalau tangan saya ada 10 saya angkat semua Romo. Karena memang itu yang saya butuhkan Romo akhir-akhir ini. Habis punya anak udah pengen SMP Romo. Gimana nanti bayar uang pangkalnya? Sekarang masuk SMP yang bagus aja itu kan puluhan juta. Kalau dulu zaman saya kan masuk SMP paling 1 juta itu uang pangkal. Enggak sampai kayaknya. Kayaknya 500.000 uang pangkal, uang sekolahnya 30.000 dulu zaman saya. Ya Romo, kalau zaman sekarang uang sekolah kayak gitu, ya itu mah buat ongkos doang Romo. Jajan sehari anak doang, betul nggak?
Karena sekarang selain uang sekolah, ada uang buku lah, ada uang kegiatan lah, ada uang pramuka lah, uang seragam lah. Kayaknya jauh lebih besar daripada uang sekolahnya sendiri. Romo, pusing Romo, dipikirin sampai 7 keliling. Terpaksa suami istri harus kerja, terpaksa cari penghasilan tambahan. Nah kalau udah begitu, ada yang dikorbankan. Waktu bersama anak, kebersamaan pasangan, kebersamaan di rumah tergerus. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu baru hal-hal yang normal. Bagaimana kalau dijahatin Romo rezeki saya? Entah pakai yang tanda kutip atau yang memang terang-terangan Romo. Dicuri, ditipu, difitnah, ditilep Romo, dibawa kabur Romo. Rezeki-rezeki tabungan-tabungan Romo. Terus bagaimana? Mau teriaknya ke siapa? Kalau kasus nggak viral juga nggak rame. Kemarin baru aja ada, dikatakan ada seorang pria meninggal dunia karena ditipu 30 miliar. Romo, saya mikirnya aja berinding Romo. Ditipu 3 juta aja udah kerasa. Ini 30 miliar Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk menggali sekali lagi sebuah teks kitab suci yang bagus, luar biasa, yang diambil dari kitab Kejadian bab 37. Ini salah satu favoritnya Romo Yosef. Kalau baca teks ini kayaknya hati saya berbunga-bunga. Waduh Romo, kenapa Romo? Karena mengangkat kisah tentang Yusuf, anak Yakub, anak terkecil, kakaknya Benyamin dari 12 anak-anak Yakub ini. Yakub punya 4 istri, makanya dia punya banyak sekali anak. Istri pertama namanya siapa coba? Yakub. Yakub tahu dong. Yakub itu punya bapak namanya Ishak. Ishak itu punya bapak lagi namanya Abraham. Maka Yakub ini adalah cucunya Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Nah Yusuf inilah cicitnya Abraham. Siapa? Nama istri-istri dari Yakub. Gak usah 4-4-nya deh, 1 aja deh. Tahu dong Romo, istri pertama itu depannya L. L lagi. Kemarin Lazarus. Sekarang istrinya Yakub siapa ya Romo? Yakub jatuh cinta dengan seorang perempuan, matanya cantik, parasnya elok, namanya Rahel. Tetapi dia kerja 7 tahun buat Rahel, yang dikasih malah kakaknya Rahel namanya L. Tahu dong Romo? Tulis dong di kolom komen. Namanya Lea. Lalu terjadilah persaingan antara Rahel dengan Lea ini. Yang satu istri sah, istri pertama itu punya hak, punya prioritas gitu, tapi tidak dicintai oleh suaminya. Sementara Rahel, istri kedua, istri sambung, bukan istri sambung sih, istri kedua, tetapi tidak dicintai. Itu dua-duanya perempuan-perempuan ini sama-sama terluka, saudara-saudara. Nah, waktu itu terjadilah persaingan. Si Rahel kasih Bilha, si Lea kasih Silpa, budak-budak mereka. Maka punya 4 istri. Gak heran anaknya banyak. Nah, ya Yusuf ini adalah anak dari Rahel, perempuan yang sangat dicintai oleh Yakub. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua sudah tahu bagaimana nasib seorang Yusuf. Dia dibuang sama saudara-saudaranya, dijual sama pedagang-pedagang Midian ini ke Mesir, dijadiin budak di rumah Potifar, di penjara, difitnah, nanti di penjara juga ditipu juga sama pegawai-pegawainya Firaun. Tetapi kita lihatlah akhir kisah dari orang yang sering kali difitnah, sering kali dijahatin, sering kali dianiaya, sering kali dibenci meskipun tidak salah. Kita semua sudah tahu. Romo, saya udah begitu Romo. Dijahatin, Romo bilang saya nggak usah balas, saya nggak balas. Malah dijahatin lagi sama orang lain. Diejek sama temen. Lu bego sih. Udah tahu lu dijahatin, kenapa lu nggak balas? Ya gimana ajaran Tuhan Yesus, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Tapi kok makin dijahatin Romo? Saudara-saudara, ada satu elemen dalam hidup Yusuf yang kita harus belajar banyak hal. Ketika Anda sedang terpuruk,
ketika Anda dijahatin sama orang, ketika tidak ada satupun orang yang mengerti, yang mau memahami, yang mau mendengarkan dan menyelami masalah Anda, andalkanlah Tuhan. Udah juga kok Romo, saya mau ngandalin siapa lagi? Cuma Tuhan satu-satunya. Tapi kenapa Yusuf hidupnya kok naik tingkatnya tinggi banget, saya kok di sini-sini aja, malahan mundur. Nah, mari kita belajar di sini. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf. Israel adalah nama lain dari Yakub, dari semua anaknya yang lain. Saya kalau baca ini ya saya juga gemes juga sih sama Yakub. Punya anak 12, tapi yang dikasih cuma satu. Yang dikasih baju maha indah cuma satu. Yang 11 lainnya disuruh kerja di padang. Anaknya yang ini nggak boleh kemana-mana. Hati-hati jadi orang tua. Saya adil kok sama anak-anak. Saya sama kok semua anak di mata saya. Itu kan menurut Anda sebagai orang tua. Tapi menurut anak sendiri, enggak. Mami pilih kasih, papi cuma sayang sama si Koko. Mama cuma sayang sama si adek. Mama nggak pernah punya hati sama saya. Misalnya kayak begitu. Orang tua mau seadil-adilnya, tapi anak punya pandangan yang berbeda. Seringkali orang tua tidak peka di sini. Selalu banding-bandingin anaknya, selalu pilih kasih sama anaknya, bahkan ikut tuh sama menantu-menantunya juga dipilih kasih juga. Hati-hati, hati-hati. Kita nggak pernah tahu nanti tuh anak gimana ke depannya. Bisa jadi anak yang ditindas, anak yang nggak pernah disayang, anak yang nggak pernah dikasih perhatian, tiba-tiba dia yang jadi tulang punggung keluarga. Banyak kejadian di mana-mana kayak begitu, termasuk banyak kisah di Indonesia. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi zaman dulu tuh ada tukang jahit juga loh saudara-saudara, tukang jahit keluarga nih. Disuruh bikin jubah untuk si Yusuf ini, jubah yang maha indah. Kakak-kakaknya yang lebih tua, yang lebih senior, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya pakai bajunya biasa-biasa aja. Dari situ aja kita udah lihat ini, orang tua seringkali beda-bedain anak-anaknya. Terus Yusuf merasa nggak sadar akan hal itu. Hati-hati. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi Yusuf ya kasihan ya, yang ngesalahkan bapaknya, yang pilih kasihkan bapaknya. Dia cuma korban aja. Dia udah disebelin sama kakak-kakaknya, nggak pernah disapa dengan ramah, nggak pernah diajak ngomong baik-baik. Mungkin dibentak, dibego-begoin, dikelepak mungkin, atau diapain lah, dibully sejak kecil oleh saudara-saudaranya. Meskipun dia masih muda, meskipun dia itu ya anak kesayangan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda sadar luka, kepahitan yang dialami oleh Yusuf ini sejak dia kecil? Pernah nggak menyadari hal itu? Iya ya Romo, ternyata bukan sekedar dia itu dijual doang, tapi dari kecil memang dia udah dijahatin sama saudara-saudaranya. Tapi buktinya dia nggak pernah bales tuh. Dia nggak pernah membenci saudara-saudaranya. Itu kunci yang pertama. Jangan membenci orang yang jahatin kita. Meskipun jahatnya udah kayak orang nggak kira-kira, kayak penjahat di film-film mungkin. Dan itu saudara sendiri, saudara kandung sendiri. Jangan benci. Pada suatu hari pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Syichem. Lalu Israel atau Yakub ini berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Syichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Artinya Yusuf nggak punya pandangan jelek, pandangan negatif, apalagi trauma dengan saudara-saudaranya. Dia anak yang penurut, dia anak yang sayang sama orang tuanya. Bapaknya yang nggak peka. Ini gimana nih? Udah anak diomongin sama saudara-saudaranya yang jahat-jahat, nggak ramah saudara-saudaranya. Kok bisa-bisanya? Kamu pergi coba liatin
kakak-kakakmu di Sikem yang lagi mengembalakan domba. Itu dia, orang tua seringkali juga nggak peka di sini. Dikatakan, maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya, dan dari jauh Yusuf kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membun-bun dia. Dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita datang. Sekarang mari kita bun-bun dia. Buat saya ini sebuah episode yang sangat mengerikan sebetulnya ya. Kebencian yang sudah berlarut-larut, hati-hati, membuat kita hilang kesadaran, gak punya daya pikir yang jernih, asal benci, asal bisa melampiaskan kebencian, kejengkelan, kemarahan kita. Padahal anak ini kan gak salah, yang salah bapaknya sebetulnya. Kakak-kakaknya, kita bisa nyadari coba bagaimana kebencian mereka, kepahitan mereka diberlakukan tidak adil oleh orang tua mereka sendiri. Kebencian yang sudah berlarut-larut. Kalau orang normal ya, lihat si tukang mimpi datang, yuk kita kerjain, yuk kita ikat di pohon misalnya, yuk kita sembunyiin bajunya, yuk kita cubitin misalnya. Mungkin itu ya, tapi ini enggak, yuk kita bun-bun dia. Waduh Romo, ini saudara loh, satu darah, satu ayah. Tapi apa yang terjadi? Bun-bun. Sebuah tindakan yang gak masuk akal. Kebencian antar saudara bisa sampai begitu, kok bisa? Karena sudah ketumpuk-tumpuk kebenciannya. Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkam dia. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Tindakan kesalahan membun-bun tadi, apalagi saudara sendiri, langsung ditutup dengan kebohongan, dengan dusta, dengan saksi dusta, dengan tipu daya. Jadi satu dosa itu dilakukan harus ditutupi dengan dosa yang lain, dengan kesalahan yang lain. Terus begitu, nggak pernah ada ujungnya. Maka hati-hati, jangan-jangan kebencian dalam keluarga kita udah mendarah daging, udah turun-temurun, berantai-berantai karena dosa ditutupi dengan dosa yang lebih besar lagi. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Ruben sebagai anak paling besar mau bertanggung jawab. Jangan dibunuh, jangan dibun-bun, nanti bahaya. Dia sadar. Sebab itu kata Ruben, jangan kita bun-bun dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah. Romo Yosef nggak boleh ngomong kata yang tadi, bun-bun, karena dilarang sama YouTube ya. Nanti di-ban soalnya. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia. Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka, membawanya kembali kepada ayahnya. Itu rencananya Ruben. Tapi kita tahu rencananya ini gagal total. Setelah saudara-saudaranya bertindak di luar sepengetahuan Ruben. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Kebenciannya itu udah mendarah daging, udah diubun-ubun, gak bisa tunggu saudaranya napas dulu, kayak makan dulu, kayak langsung dieksekusi. Jubah indah yang dipakainya itu ditanggalkan, lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Jarak sumur dengan tempat makan itu jauh saudara-saudara, karena sumur itu tempat yang sakral, gak boleh dikotori. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail, orang yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Waduh, disitulah saudara-saudaranya melihat peluang. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa untungnya kita membun-bun adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi jangan kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Yehuda juga salah satu anak terbesarnya dari Yakub mencoba untuk ambil peran di sini. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika saudara-saudara Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu,
kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Waktu itu saudara-saudaranya sedang di atas angin, bisa membuli, bisa ngerjain, bisa memperlakukan apapun yang mereka suka terhadap adik kecilnya mereka ini. Tetapi saudara-saudara, Yusuf sama sekali tidak membenci. Meskipun hatinya sakit, hatinya parah itu. Anda pernah bayangin gak? Jubah Maha Indah yang sudah dirobek-robek, dilumuri oleh darah binatang, lalu dibawa kepada ayahnya. Sebagai bukti, anakmu sudah gak ada lagi, tewas sudah dimakan oleh binatang buas. Itu membuat Yakub gak lagi mencari Yusuf ini. Tapi Yusuf ketika diikat, ditarik-tarik, udah gak pakai baju lagi, ditarik-tarik ke Mesir, dia mungkin cari, pilu, Bapak, tolong Pak. Bapak tolong Pak, gitu. Tapi dia nengok ke belakang, dia cari-cari, bapaknya nggak ada. Sakit loh itu beneran. Mana bapak yang sayang sama aku? Ini anak kesayangan loh. Tapi dia meninggalkan tanah terjanji itu dengan tidak membawa apa-apa. 0, saudara-saudara. Anda pernah nggak dijahatin sampai 0 sama orang? Yusuf nggak punya apa-apa lagi. Harga diri udah nggak ada lagi. Baju Maha Indah udah nggak ada lagi. Orang tua yang melindungi dia nggak ada lagi. Saudara-saudaranya malah jahatin dia. Tapi dia bawa imannya ke Mesir. Jeng jeng, jeng jeng, jeng jeng. Itu yang saya demen banget. Kita boleh kehilangan segala-galanya, dijahatin sama orang. Tapi jangan sampai orang-orang jahat itu merebut iman kita. Rasa percaya kita sama Tuhan. Dan itu akan diuji berkali-kali di rumah Potifar, berhadapan dengan istri Potifar. Saya lagi, istri Potifar memfitnah Yusuf, orang baik ini, diajak tidur tapi nggak mau, lalu diambil jubahnya, dijadiin saksi palsu lagi, terus begitu. Nah, Yusuf berkali-kali dijahatin tapi dia tidak membenci, dia tulus jalanin semua, sampai nanti dia jadi penguasa di Mesir. Nah ini, saudara-saudaranya sekarang terbalik, hancur di hadapan dia, rezekinya lagi hancur-hancuran, Yusuf lagi bagus-bagusnya, udah pulihkan sama Tuhan. Nah, banyak orang gagal di era ini, di fase ini, dengan cara membalas. Kalau Yusuf membalas, selesai hidupnya. Ceritanya selesai, gak indah. Tapi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Aku tidak marah kepada engkau semua, karena tangan Tuhanlah yang membawa aku keluar dari tanah Kanaan, dijual ke Mesir untuk menyelamatkan kamu semua. Itu cara pandang Yusuf yang memang luar biasa. Dengan cara itulah memang gak heran orang yang hancur-hancuran ini diangkat. Orang yang tertindas ini dipulihkan lebih tinggi daripada yang lain. Saudara-saudara, semoga hidup kita, rezeki kita diberkati. Mohon maaf suara saya masih belum pulih. Tuhan berkati kita semua, semangat dalam pertobatan. Bye-bye.